Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngoding. Pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial, yaitu bagaimana cara kita menginsert data itu ke multiple tables gitu ya. Jadi studi kasusnya itu nanti kita akan menggunakan beberapa input sebagai datanya yang disatukan dalam satu form gitu. Dalam satu form itu ada beberapa data, namun saat disubmit datanya itu diinsertkan ke beberapa tables gitu. Dan studi kasus kali ini kita akan menggunakan atau mencoba 3 table sekaligus. Nah, sebenarnya ini ada definisinya ini bisa dikatakan itu sebagai teknik database transaction kalau nggak salah. Jadi saya kurang ingat, tapi nanti teman-teman bisa baca, linknya akan saya sertakan di Medium. Jadi katanya itu seperti kita melakukan transaksi saat kita transfer uang ke si A berapa, ke si B berapa. Nah, itu jika terjadi kegagalan di tengah proses, maka akan diulang dari awal sehingga tidak ada kehilangan dana sedikit pun gitu, atau kehilangan saldo. Nah, itu disebut dengan transaction. Jadi jika berhasil semua proses, semua tahap ke si A, ke si B, dan ke si C, baru dia dikatakan berhasil. Namun jika ada gagal salah satunya, maka dia akan diulang sehingga tidak ada terjadi kegagalan yang di tengah-tengah. Oke. Baik, pertama kita akan membuat database-nya. Ini saya beri namakan insert multiple lah, itu nama database-nya. Teman-teman kalau mau kalau mau lanjut ke tutorialnya bisa lihat di menit yang akan saya berikan di kolom komentar ataupun deskripsi nanti. Tapi teman-teman yang mau mulai dari awal, sekarang kita akan buat database-nya dulu. Di insert multiple ini ya. Oke. Nah, jadi kita membuat nama table yang pertama. Ini untuk contoh aja, jadi kita kasih nama table siswa gitu ya. Table skor siswa. Yang kolomnya cukup 2 aja. Ini untuk field pertama kita kasih ID, field kedua kita kasih nama siswanya gitu. Integer, dan ini varchar 32 aja. Terus kita berikan dia auto increment dan primary key. Oke, primary key, klik go, lalu kita klik save. Oke, sekarang kita buat tabel baru. Bisa kita kasih nama dengan tabel underscore kontak. Jadi untuk kontak siswa, kita kasih ID siswa untuk foreign key ya. Terus kita beri dia misalkan email gitu ya. Sebenarnya nanti bisa kita perluas jadi nomor HP gitu ya, nomor telepon kontak HP, tapi untuk saat ini kita kasih email aja satu. Kita kasih varchar, kita kasih juga 32, dan ini integer tapi jangan primary key dan jangan auto increment ya, kita buat unik ya. Jadi nanti istilahnya itu saat si tabel siswa ini kita insert kan dia auto increment ID siswa yang pertama bertambah itu ID ke siswa yang kedua bertambah. Nah, si tabel kontak ini dia mengikuti ID siswa di sini satu. Nah, ini kita harus ambil datanya ke tabel siswa. Nah, nanti ada yang disebut dengan, nantilah kita bahas. Oke, ini kita save dulu. Kemudian udah ada 2 tabel, lalu kita buat tabel satu lagi apa ya? Kita buat ini ya, tabel ortu ya. Jadi ID siswa ya, ID siswa. Terus kita buat nama wali. Oke, nama wali si siswa. Terus kita kasih varchar juga, kita kasih 32, dan di sini kita kasih unique. Lalu go dan klik save. Oke. Sekarang sudah ada 3 data ya. Ini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi dengan framework Codeigniter 3. Di tutorial kita ini untuk Codeigniter versi 3 gitu ya. Jadi sekarang kita langsung buat controller baru, yaitu controller home sudah saya buat di sini. Oke, jadi kita lihat di sini di controller home dia sudah memanggil view welcome message ya. Jadi kalau kita lihat ke sini sama aja. Kenapa? Karena rootsnya itu sudah saya arahkan kalau tidak salah langsung ke controller home. Oke, jadi ini bisa kita ganti, misalkan kita membuat view untuk si siswa atau view
index ya. Oke. Terus di folder views kita buat file baru. Kita kasih nama view index.php. Nah, kita buat satu HTML sini. Ini bisa kita kasih misalkan judul. Jadi kita kirimkan data dari controllernya itu $data sama dengan judul yang isinya itu data siswa, gitu ya. Oke, ini kita panggil, oke, jadi kita refresh. Ini judulnya belum kebaca ya, masih sama. Apa yang salah? Kita lihat judul data siswa dikirim ke index, ini belum kita save. Nah, kita save, kita refresh lagi, udah ya, data siswa. Oke, di sini kita mau buat satu form. Kita buat satu form ya di sini. Oke, sampai di sini apa yang perlu kita jalankan? Jadi form ini kan perilakunya ini nge-submit, ngirim data, tipenya post gitu kan, kalau pakai form dari coordinator. Jadi dia ngirimnya ke controller home method tambah gitu. Jadi sekarang di metode tambahnya kita buat metode satu, metode tambah di sini score metode tambah. Lalu kita tes, ambil datanya dulu ya. Coba kita ambil data nama siswanya sama dengan this input post nama ini. Terus kita vardam, kita cek ya, vardam $nama. Oke, refresh, kita cek nama siswa misalkan school Modi. Terus kita klik insert data, kita dapatkan ya nama siswanya. Oke, begitu pula dengan yang lain nanti gitu. Ini karena mau kita buat tutorial untuk insert multiple table, jadi kita nggak buat validasinya. Sampai di sini udah aman. Apa lagi langkah selanjutnya? Kita langsung ke modelnya ya. Jadi kita bisa panggil modelnya, misalkan kita cuma butuh model di metode tambah, maka kita bisa panggil di sini. Jadi kita buat this ini ya, this plot model. Apa nama model yang mau kita kasih? Siswa underscore model ini. Terus kita kasih aliasnya itu model. Oke. Jika sudah seperti ini, kita langsung ke modelnya, this model, terus tambah ini. Oke, ini bisa kita cut ya, kita save. Lalu kita buat satu model baru, file model di folder models dengan nama siswa underscore model.php. Oke, lalu kita buat kelas baru, ini kelas dengan nama siswa underscore model extend ci model, dan metodenya itu tambah. Oke, kita save. Jadi kalau kita mau nambahkan beberapa data ke beberapa tables, jadi sebelum memulai query kita membuka dengan this db trans start gitu ya. Jadi ini dimulai dengan teknik insert data transactionnya gitu. Terus kita akhiri this db trans complete ini ya. Oke. Nah, baru di dalam ini kita jalankan query-nya gitu. Oke. Pertama kita tangkap nama. Terus kita kasih summary aja ya. Misal $siswa, ini untuk tabel siswa gitu. Kita kasih nama sama dengan this input post nama gitu ya. Oke, kemudian kan kita mau insert datanya ke table lah. Kita buat this insert db insert ini ya, insert ke table underscore siswa yang datanya itu diambil dari variabel siswa. Oke, ini kalau kita lihat sepertinya berhasil lah, aman-aman aja. Cuman kan untuk table berikutnya
kita kan membutuhkan ID siswa, maka itu ada caranya seperti ini. Kita tangkap dulu last ID nya. Nah, ID terakhir yang diinsertkan atau yang auto increment ke table siswa itu apa? Jadi kita ambilnya seperti ini, this db insert underscore ID ini. Oke, ini nggak perlu. Oke, seperti ini. Coba kita tes vardam dulu. Vardam $last ID. Oke, jadi kan ini datanya belum ada di table. Otomatis jika ditambahkan data baru maka dia ID-nya menjadi ID yang satu. Oke, kita tes ya. Refresh, kita kasih nama ini aja, terus kita klik insert. Nah, dia keluar ya bahwa ini last ID-nya satu. Nah, kalau kita insert lagi berapa? Nah, 2. Kenapa 2? Dan kita lihat di sini. Nah, udah berhasil ditambah kan? Kenapa? Itu karena kita belum mencoba untuk menambahkan satu table lagi. Tapi jika kita menambahkan satu table lagi namun gagal, maka dia akan diulang lagi transaksinya. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau di sini saya kurang bisa memahami ya praktek penerapan salahnya karena tidak ada validasi. Coba kita tes saja. Kita tes dulu ya. Jadi untuk data kontaknya $kontak sama dengan ID siswa, kan ada field ID siswa tadi. ID siswa itu diambil dari last ID ini. Lalu untuk emailnya diambil dari this input post email ini. Oke. Jadi di sini kita akan mau insert tabel baru, this db insert table kontak ini, yang datanya itu diambil dari variabel kontak. Oke, jadi kita matikan ini dulu, kita coba apakah gagal atau tidak gitu ya. Jika gagal berarti istilahnya si siswa ini nggak berhasil diinsert juga, jadi dia akan diulang lagi, di rollback, istilahnya seperti ini. Kita kasih ya. Jadi setelah komplit itu ada yang namanya if. Kita cek this db trans underscore status sama dengan false ini ya, maka kita echo dia rollback, diulang ya, rollback. Lalu else, jadi jika berhasil echo. Kalau dari medium itu saya baca committed gini ya. Oke, jadi kita tes, kita coba ya, kita tes tambah. Nah, ini kan kolom nama kan binol, itu tadi yang tabel siswa ya. Ini kita isikan asal-asal, kita insert. Oh, commit, dia tetap berhasil lah. Jadi kalau kita lihat di table ortunya, di table kontak ya, nah dia nggak masuk, ID siswa nggak masuk, email nggak masuk, tapi ke table siswanya dia berhasil. Kenapa di sini istilahnya tetap berhasil walaupun udah di rollback? Karena ini kita kurang memahami cara membuat dia gagal ya. Nah, saya juga agak lupa nih ya, karena saya kalau di studi kasus yang saya coba itu dia ada validasinya. Saya menggunakan submit datanya itu pakai Ajax, jadi langsung kalau ada error di salah satu sisinya maka dia akan menerima status false gitu. Nah, dia dikembalikan status false. Jika status false-nya dikembalikan maka dia tidak akan dieksekusi satupun perintah query yang ada di dalam trans start ini ya. Oke, ini istilahnya logikanya teman-teman udah paham dulu caranya. Jadi ini bisa kita insert seperti ini. Jadi di sini ID siswa diambil dari last ID. Jadi misalkan si tabel siswa ID-nya sudah ke yang keempat, maka ID siswa di sini 4 otomatis ya, kan kita butuhkan sesuai ya gitu kan. Terus ini bisa kita copy aja ya. Gini, Alt shift bawah. Lalu di sini kita ganti apa? Kita ganti menjadi ortu gitu. Dan di sini kita ganti menjadi
nama wali. Oke. Terus jika sudah seperti ini, baru kita tes, coba tambahkan ya. Tadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, tabel kontak ini dia nggak mengikuti karena gagal tadi kan. Dia bukan gagal sebenarnya, dia nggak mengambil datanya karena kita komentari dari ID siswa, sedangkan email ya emang kita nggak isi tadi ya, jadi makanya nggak ada, makanya dia dianggap berhasil menginsert data atau commit gitu ya. Jadi sekarang kita coba cara baru, skui ngoding, ini cara yang benar ya. Email siswa misalkan skui@gmail.com, wali siswa skui folder misalkan. Ini kalau kita klik insert data, nah berhasil. Sekarang kita cek datanya di tabel siswa, itu sudah ada ID keempat dengan nama siswa skui ngoding. Di tabel ortu sudah ada ID siswa 4 yang nama wali skui father gitu ya. Terus di tabel kontak itu sudah ada ID siswa 4 email skui@gmail.com. Jadi dia lebih dinamis, lebih mudah nanti dimanajemenkan datanya jika kita pisahkan tabel-tabelnya gitu ya. Itu nanti bisa diterapkan di studi kasus teman-teman semua. Jadi misalkan saya mau hapus data, bisa juga mungkin ya, kita tes hapus data ya, kita tempelkan data dulu sekali. Jadi untuk tambah ini udah, kita tes untuk get gitu, ambil data gitu. Oke, return this db get, terus table underscore gini. Return this db select, yang kita ambil apa, dari tabel siswa kita ambil misalkan nama ya, nama siswa, nama. Terus di tabel ortu, di tabel kontak kita ambil email, di tabel ortu kita ambil nama underscore wali gini ya, atau wali gini. Terus di sini kita buat from table siswa ya, s gitu, kemudian join. Nggak bisa ini kalau kita ambil ini aja, jadi kita ambil tetap semua ini supaya bisa diambil ID-nya ya. Ini juga semua dan ini juga semua, all. Join table kontak gini ya. Terus sk di sini s titik id sama dengan k titik id underscore siswa gitu. Kemudian join lagi, join table underscore orto so, kemudian s titik id sama dengan o titik id underscore siswa gini ya. Terus kita get dia dan kita kembalikan dia dalam bentuk result array, result array aja. Oke, save, kita tes sambil ya. Kita panggil di controller data judul data siswa sama dengan this, kita load dulu ya. Oke, this model ambil ini. Kita save, di bagian view-nya kita tes Pardam ya, tes di sini. Oke, kita tes Pardam variabel siswa, cek. Oke, ya dikembalikan ya satu siswa ya. Oh iya, karena kan cuma siswa ini yang ada ID relasi dengan tabel orto dan tabel kontak gitu. Ini kita hapus saja biar tidak membingungkan. Oke, sampai sini kita udah dapat datanya. Kita tes buatkan dalam table ya, biar sedikit lebih terlihat rapi.
kasih href yang mengarah ke controller. Controller home method hapus ini ya. Lalu di sini kita buat hapus data siswa. Oke, kita hapus data. Save, udah ada ya hapus data. Dan sekarang belum ada controller ya atau metodenya. Oke, di controller home method ya kita buat metode hapus ini ya. Lalu kita langsung eksekusi, kita ambil ID-nya. Oke. Jadi di sini kita kirimkan dia sebenarnya itu ppp echo langsung $row dengan ID ini ya. Jadi kita refresh, kita cek. Nah, di bawah ini sini ya, di bawah ini ada ID 4 yaitu ID siswa. Oke, sekarang kita tangkap ID-nya. Kita tangkap $ID. Atau mau kita kirimkan aja. Oke, nggak apa-apa. $ID itu coba this input get ya. Saya udah lama nggak coba menghapus data seperti ini ya. This input get ID coba. Terus kita further dulu sekali. ID save, hapus 0, dapatnya 0 lah. Cara saya salah ya. Harus sini. Ya iyalah. Jadi langsung aja kita tangkap di sini parameternya. $ID itu ya $ID. Jadi kalau kita fardam ya seperti ini. Kita klik hapus data, langsung dapatkan 4 gitu ya. Oke. Jadi kalau udah dapat ID-nya, mudah aja kita hapus saja. Dengan cara kita juga mulai dengan db trans ini ya. Trans start. Oke. Lalu kita akhiri dengan complete ini ya. Oke. Baru kita perintahkan query-nya. Query-nya apa? Kita buat this db delete itu delete apa? Delete tabel skor siswa. This db delete itu tabel siswa, kemudian yang ID-nya itu diambil dari $ID gini ya. Lalu kita bisa di bawahnya lagi tabel siswa, tabel kontak ya, tabel kontak yang ID-nya itu $ID siswa. ID siswanya itu $ID. Ini ID siswa juga. Lalu di sini tabel orto. Oke. Lalu ini bisa kita kopikan yang tambahnya ya. Bisa kita kopikan yang ini ya. Oke, kita copy, kita taruh di bawah. Kita save. Sekarang kita tes hapus datanya. Atau kalau mau kita tambahkan sedikit lagi di sini, on click ya. On click return confirm. Nih. Yakin. Yakin ini ya. Save, hapus data. Yakin, oke. Commit katanya. Kita cek datanya. Kita cek di tabel siswa. Hilang, tabel orto ikut hilang, dan tabel kontak ikut hilang. Nah, ini yang tadi ya, yang pertama. Ini bukan yang tabel yang tertambah. Oke. Jadi mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya mohon sarannya beserta kritikannya, sehingga kedepannya bisa saya jadikan itu sebagai motivasi dan perbaikan bagi channel ini. Baik, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-share videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini untuk update video-video selanjutnya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.